Rabbi subhanahu wa ta'ala yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم ارزقنا فهم النبيين هدى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ولسانا طيبا مباركا فيه وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله halaman 34 di tengah. Ciri-ciri fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berkata, ketika ciri-ciri fisik beliau ini berada di suatu rumah, Allah pasti menghindarkan rumah tersebut dari pencurian, kebakaran, dan air bah yang menenggelamkan. Ketika ciri-ciri fisik beliau berada pada seseorang, Allah pasti menghindarkannya dari kezaliman, penguasa, tipu daya setan, dan rumahnya tidak akan pernah terlepas daripada rasa kebahagiaan. Nah, ini ada puji. Selembaran kertas itu tentang ya fisik Rasulullah SAW. Nah, itu kayaknya di Google ada itu. Nah, itu. Pokoknya di Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya. Qad ittasafa sallallahu alaihi wasallam ya min mahasinil akhlaq bima tad'u kitabul awraq. Qad ittasafa sallallahu alaihi wasallam ya kana sallallahu ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nah, itu. Jadi fisik Rasulullah SAW itu paling bagus daripada fisik dan akhlaknya pun paling bagus. Ya, makanya seorang sahabat Hasan bin Sabit penyair Nabi kita Muhammad SAW itu menyifatkan Rasulullah SAW dalam syairnya, wa ahsanu minka lam taraqattu aini. Kata beliau, wahai Rasulullah SAW, ya setampan engkau, ya setampan engkau tidak pernah artinya mata ini memandang. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan setampan, secantik, seelok engkau tidak pernah artinya perempuan-perempuan itu seorang ibu-ibu itu yang melahirkan. Nah, artinya wa Rasulullah SAW beliau orang yang paling tampan, paling cantik baik secara jasmani maupun secara akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini diterangkan tinggi beliau sedang, tidak menjangkung tinggi benar kada, dan pula tidak pendek benar. Kita terkadang ada yang tinggi benar, ada yang rendah benar ya kada. Nah, itu beliau sedang. Nah, kulit beliau SAW putih cerah kemerah-merahan sallallahu alaihi wasallam. Kedua mata beliau sangat hitam dan lebar. Bulu mata beliau cantik, alis beliau cengkung dan lebat. Nah, hidung beliau mancung. Ya, kalau alis beliau itu seperti nun, ya ada. Dan hidung beliau seperti alif. Nah, itu. Berarti para habaib tadi ya ada. Nah, itu hidungnya mancung. Nah, hidung beliau mancung, gigi beliau renggang. Nah, ada yang renggang barang, ada renggang barang kedua. Itunya renggang. Nah, kalau kita kan banyak rapatnya. Tuh, berpipi lembut, nah, berwajah bulat,
ya berdahi lebar dan berjanggut beliau dan berbulu dada lebat. Nah, kepala beliau besar. Nah, rambut lurus, kadang panjangnya sampai pundak dan kadang sampai ke daun telinga. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya tapi Rasul kalau panjang rambut itu rapi, disisir. Kalau yang berantakan tuh ya ada rapi. Jadi enak rambut panjang sampai ke udah apa? Cuma kita lihat daerah kita ya ada anak udah apa? Ya, cuma kita kadang ya seseorang itu ingin panjang rambut di tempat yang biasanya kada panjang rambut, orang belum tahu bisa disambati orang, bisa digosip orang. Ya kalau demikian binian biasanya tempat itu kada tahu masalah cadar bisa disambutin di orang aliran bawa pulang nih. Ya kada yang memadahkan. Oh ini alhamdulillah udah artinya sudah menjelaskan artinya masalah cadar. Ada apa jadinya? Dulu tahun 90 tahun 2000-an aja belum yang lewat 2001 tuh. Nah itu benar bila yang bercadar tuh dianggap ajaran udah apa? Jalan mana pulang dia? Padahal bagus bercadar itu. Nah itu ada apa? Nggak bercadar lah. Ya. Cuma pulang orang anak rambut panjang dia mengikuti Rasulullah SAW dari fisiknya, tapi akhlaknya kada mengempati, ini ada cocok pulang. Ya kada bercadar pulang, ya kada tapi menyambati orang, ya kada cocok pulang. Jadi kalau ingin rapi jasmani, akhlak pun harus dirapi. Nah itu jangan, jangan orang mengumpati anunya aja, zahirnya aja. Nah, tapi akhlaknya atau batinnya terutama itu tidak sesuai. Kada sesuai jadinya. Nah itu. Hanya ada sedikit uban di rambut beliau SAW, tidak lebih daripada 20 helai. Nah, kita banyak ubannya ya kada. Nah itu. Itu pun dirasa saya bani Hudud yang membuat aku uban itu surah Hud. Nah, mungkin cerita-ceritanya masalah apakah beliau merasapi itu di surah Hud itu menjadikan beliau itu berhuban. Nah, kita dasar tuha atau ada yang penyakit berhuban. Nah, itu. Nah, ini kada bahari bila berhuban tuha ya kada ini mungkin berhuban dua. Berarti kai-kai lah udah. Nah, itu. Nah, itu. Jadi huban itu anugerah daripada Allah. Nah, untuk pengingat. Nah, pengingat kita. Nah, itu. Dada beliau ya bidang dan kekar. Nah, terdapat bulu lembut dari pusara hingga dada atas. Ya, makanya kalau ingin melihat Nabi Muhammad SAW dari atas kepala sampai pusar, lihatlah Sayyidina Hasan. Nah, kalau ingin melihat Rasulullah dari pusat sampai batis, lihat Sayyidina Husain. Nah, itu. Makanya para sahabat itu kalau melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka langsung musyahadahnya ingat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, disitulah guru-guru kita dari generasi-generasi mereka kalau melihat para habaib, itu bersalaman enggak, memberi hadiah enggak, atau belajar kan. Jadi mereka masyhad pandangan hati mereka ada melihat dari sosok manusia orang yang ada yang mereka tembus adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena bagian juz'u man ta'alaqa bil juz'i faqad ta'alaqa bil kulli. Siapa yang berhubungan, siapa yang memandang, siapa yang belajar, siapa yang mencintai dengan juz'u Nabi Muhammad SAW, maka hakikatnya dia berhubungan, hadir, memandang, mencintai, bersalaman, ya berbuat kebaikan kepada kul. Hakikat seluruh bagian daripada cucu Rasul itu adalah bagian daripada darah daging Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini yang mulai hendak dikikis oleh orang musuh-musuh Islam ya. Mereka tahu ya Rasulullah meninggalkan 2 pusaka. Kalau kalian berpegang 2 pusaka ini, kalian dan tadilu abadan, tidak akan sesat selama-lamanya.
Apa itu? Pertama, kitabullah, ya, Al-Quran. Kedua adalah sunnahku ya Rasulullah. Itu hadis Rasulullah. Di riwayat lain adalah kitab Allah dan itrati keluargaku. Jadi ulama kayak apa nih? Ada dua hadis yang terkenal berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Yang hadis yang satunya Al-Quran dan keluargaku. Ya, ulama ini bisa digabungkan. Ya, berarti yang kita pegangi bukan hanya dua, tetapi tiga. Al-Quran, kitab hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW, dan keluarga Rasulullah SAW. Bagaimana seseorang hendak memahami Al-Quran, memahami hadis, kalau tidak melewati cucu baginda Nabi kita Muhammad SAW? Ada kawan memahami? Ya, karena ilmu agama itu silsilahnya, amaliyah ilmu itu pasti bersambung. Bahkan mazhab imam kita yang empat, atau imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda, itu silsilah keilmuan mereka bersambung kepada zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ya abah daripada Sayyidina Hasan dan Husain ini adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa? Babul ilmi, pintunya. Ya Rasulullah, ana madinatul ilm. Aku ini ya Rasulullah kotanya ilmu. Wa aliyun babuha. Pintunya adalah Sayyidina Ali. Nah, itu. Jadi ya tidak bisa ada orang mengaku aku jinya kada bisi. Iya, aku kada bisi perguruan yang silsilahnya sampai ke Rasulullah itu dusta. Seluruh ilmu agama ini ya pasti sumbernya sampai kepada ya cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sampai berarti diragukan, putus. Ya, makanya di Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, laula isnad laqala man syaa ma syaa. Jikalau tidak ada sanad keilmuan, niscaya seseorang itu akan berkata ya dengan apa yang dia katakan sekehendaknya. Nah, tapi dengan ada silsilah keilmuan, disitulah ya orang bisa mengetahui ini ajaran sesat atau ajaran benar. Nah, itu contoh ajaran kalau bersembahyangan, ya ajaran kalau bersembahyangan, kalau puasa, meninggalkan syariat ini sudah bertentangan, sudah dari pusat, dari ujung, ya pun dari asalnya saja yang memberi membawa syariat Nabi kita Muhammad SAW, sudah pernah sidin meninggalkan syariatnya. Bahkan sidin melaksanakan sholat itu kada berjamaah. Itu sembahyang wajib. Jadi sembahyang berjamaah kada pernah sidin meninggalkan. Sampai ketika mau meninggal dunia pun dipapah ya untuk sholat berjamaah. Apalagi yang wajibnya. Dipadahkan artinya syariat itu sembahyang kada wajib, nyata dah putus dah. Iya, nah aku bisa gurunya, guruku tingkat langit sudah ma'rifatnya. Iya, amun masih sembahyang itu udah sampai lagi. Nah, ini adalah sesatnya sudah. Iya, orang kada memudahkan sembahyang kada wajib, berarti tidak saja langsung mereka orang tadi mengingkari dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang mengingkari Rasulullah sama mengingkari Al-Quran dan hadis. Ya, bahaya ini. Nah, itu. Jadi tidak bisa seseorang itu ya sampai kepada Nabi Muhammad SAW kecuali dia ya belajar ilmu amaliyah yang bersilsilah dari guru ke guru sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang yang tembus hatinya ketika ia belajar dengan satu guru yang tahunya oh ini bersambung sanadnya dari guru ke guru sampai apalagi langsung gurunya tadi juriyat Rasulullah SAW, pandangan dia yang mempunyai yang sudah paham, dia tidak memandang gurunya lagi. Yang dia pandang adalah seakan itu Nabi Muhammad SAW. Ya, seakan dia hadir bukan di majelis biasa, seakan dia hadirkan hatinya, seakan dia bersama Nabi Muhammad SAW lagi belajar. Nah, itu pandangan hati yang sedemikianlah murid di mana aja belajar.
itu cepat menyambung ilmu tadi, dapat berkatnya karena langsung ya tembusnya. Orang biasa dianggapnya guru biasa, Habib biasa aja dilihat biasa ya, Habib ya cucu orang Rasulullah ya, ada tembus hakikatnya belajar menjuriat Rasulullah SAW, maka keberkatan ilmunya sir dapat itu tergantung pandangan hati masing-masing yang belajar. Semakin dalam pandangan hati batinnya, semakin dalam jiwanya dapat sir rahasia. Nah itu. Nah kemudian perut dan dada beliau lurus sejajar, tubuh beliau besar, lengan bagian atas dan bawah besar, jauh jarak antara kedua pundak beliau, dada beliau lebar, telapak tangan dan kaki agak kasar dan lebar, lengan beliau panjang, wajah beliau ia membuat menjadi bulat bagaikan cahaya, ya laksana bulan purnama. Nah itu yang syair anta badrun. Nah, kalau anta badrun itu berarti melebihi daripada bulan purnama, melebihi mubalagahnya. Kalau anta kal badri itu seperti bulan, nah berarti biasa aja. Tapi kalau anta badrun, balagahnya itu lebih daripada bulan purnama. Nah itu. Wajah beliau memburat seperti bulat, maksudnya cahaya laksana bulan purnama. Cahaya keluar dari mulut beliau kala beliau berbicara. Itu para sahabat kalau melihat Rasulullah lagi mengajar atau berkhutbah, seakan keluar dari mulut beliau itu ya cahaya. Wah, kayak mutiara. Bagi orang kisahnya kata-kata mutiara aja. Nah, itu maksudnya terasa hangat kala udara ya terasa dingin. Nah, itu. Orang yang menyebut ciri-ciri beliau berkata, tidak pernah aku melihat seseorang pun seperti beliau sebelumnya maupun setelahnya. Artinya lebih tampan, lebih baik akhlaknya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi dari sejarah fisik beliau jasmani saja itu sudah sempurna. Karena yang menciptakan beliau yang maha sempurna. Makanya ka'annaka khuliqta kama tasya'u, sahasannya sabit. Ya Rasulullah seakan pian ini khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Pian ini diciptakan Allah seakan terlepas ya daripada segala aib. Tidak. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u, seakan pian ini ya diciptakan itu menurut kehendak pian. Kalau kita kan diciptakan Allah yang menghendaki. Rasulullah saking sempurnanya itu dianggap seakan Rasulullah yang meminta, ya Allah ulun kita ciptakan yang sempurna yang kayak ini. Menurut kita kada kawan nak meminta apa yang ada. Nah, hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ya bulan purnama pun cemburu dengan kecantikan keindahan Nabi Muhammad SAW. Bulan purnama aja cemburu. Ya ada luar biasa itu sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau mata kita yang banyak dosa belum pernah melihat Nabi kita Muhammad SAW, maka jangan sampai hati kita tidak melihat. Nah, Rasulullah di mana? Biasanya Abu Bakar, kurkubu Muhammadan fi ahli baiti. Para sahabat, artinya umat Rasulullah SAW, kalian intai Nabi Muhammad SAW itu untuk mengintai agar kalian senantiasa hendak tahu Nabi Muhammad SAW di mana, lihatlah keluarga beliau, cucu-cucu beliau. Itu kalau kalian artinya melihat cucu Rasulullah SAW, sudah yakini ini adalah Nabi Muhammad SAW di dalam hati, Namun diucapkan bagi orang yang paham ada fitnah, tapi yang kada paham Rasulullah ya Rasulullah. Ini jurang nih, gila lah. Ya Rasulullah langsung, assalamualaikum ya Rasulullah. Habib. Mana orang yang paham, wah ini terkeluar nih, hatinya terkeluar. Hatinya terkeluar. Nah, pandangan hatinya terkeluar. Mana yang kada paham bisa fitnah. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Lain di Madinah ikam ada bajar assalamualaikum ya Rasul. Manusia biasa manusia aja. Assalamualaikum aja yang ada paham pasti meniwas. Jadi kata-kata itu harus kita pakai pada tempatnya. Nah, bertemu dengan cucu Rasul yang tahu kita tahu ini orang alim, wali soleh. Assalamualaikum ya Rasul, ada paham aja sih dia. Tapi yang belum paham dianggap macau aja orang aja. Assalamualaikum ya Rasulullah aja. Nah, itu padahal pandangannya orang lain. Nah, itu. Jadi yang hadir majelisnya bersalaman, sekedudukan, memandang cucu Rasulullah SAW, belajar dengan cucu Rasulullah SAW, hakikatnya mereka itu bersama Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pandangan hati itu, nah yang harus yang kita ciptakan, yang kita latih dalam hati. Karena kalau ada tamu-tamu dengan cucu Rasulullah SAW, nah itu makin kuat kita, Rasulullah. Kita duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Wah, itu. Jadi, walaupun yang disampaikan sidin biasa, tapi yang masuk dalam hati kita itu luar biasa. Nah, itu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu hati kita untuk memandang yang demikian. Kemudian akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, budi pekerti beliau. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Nah, makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Siti Aisyah kana khuluqul Qur'an. Kalau bukan dia hendak mengetahui para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah SAW itu Quran sebijian, di situ akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diterangkan akhlak kebaikan itu persis yang dalam Al-Quran itulah akhlak baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu berakhlak seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Makanya akhlak Rasulullah SAW itu penampakan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang melihat Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Makanya Allah membikin wasilahnya agar kita bisa mengenal Allah. Wah, itu siapa Allah ciptakan, yaitu nur Nabi kita Muhammad SAW. Jikalau Rasulullah tidak dilahirkan di alam semesta ini, dia ulama nisahnya kita tidak akan bisa memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Jadi kalau melihat Rasulullah SAW, seakan kita telah melihat Rabbul Alamin. Nah, itu pulang masyadnya. Pandangan hati tadi ke sana. Nah, itu. Makanya, guru kita. Kalau orang bermimpi guru dalam mimpi tadi, gimana melihat Rasulullah lah, itu nada tangis sana. Terus dia itu peguruan. Guru. Nah, berarti orang itu mazhar Rasulullah SAW. Yang memandang Siti sama memandang Rasulullah bertamu. Nah, yang memandang Siti hakikatnya yang memandang Rasulullah sama telah memandang Rabbul Alamin sampai jadinya. Nah, itu. Cuma kalau mimpi itu tidak bisa kita bangga-banggakan. Mimpi kita kebaikan, mimpi ulama, mimpi para mimpi Rasulullah SAW, mimpi yang mendatangkan kebaikan, mimpi yang senantiasa membuat kita itu merendah. Bertambah ketakwaan, bertambah mengikuti jejak para ulama yang mimpi, mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Kalau mimpi yang baik itu isyarat agar kita jangan meninggalkan sunnah Rasulullah, jejak para aulia salih yang kita mimpi. Itu maksudnya. Kalau kita tertipu dengan mimpi, wah sudah mimpi berarti selamatlah aku ya, husnul khatimah lah aku. Itu mimpi itu isyarat kebaikan hiburan untuk kita biar lebih semangat lagi mengikuti jejak Rasulullah dan para aulia sholihin kalau kita mimpi. Nah, jangan tertipu, jangan. Karena ada orang yang bermimpi tertipu, lagi bangga, lagi bolehnya agak jadinya meremehkan orang. Ada boleh yang kayak itu. Nah, itu. Orang bahari aja bila dapat kemuliaan itu mereka menjauh, pada mau ingin berpanak manusia lagi sudah.
Khawatir kemuliaan tadi dicabut oleh Allah karena mereka ada sombong, ujub, habis sirna. Ya, kalau keramat atau kemuliaan tadi yang Allah berikan. Nah, itu. Nah, di sini yaitu berakhlak seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, sehingga beliau ridho karena Al-Qur'an ridho dan marah ketika Al-Qur'an marah. Nah, itu sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau marah ataupun membalas untuk diri beliau. Nah, itu. Jadi kalau kita itulah hadir maulid, membaca ya tentang akhlak beliau, mendengar ceramah tentang akhlak Rasulullah SAW, maka kita dengan adanya maulid itu datang mudahan panjang umur nih para bulan maulid ya kada. Nah, mudahan dengan datang bulan maulid ini mendatangkan artinya keberkatan ya kepada kita, keluarga kita dan kaum muslimin seluruh dunia ini. Ya, karena di mana-mana baca maulid, di mana-mana baca salawat. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa berakhlak seperti mengikuti juga sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena datang maulid itu untuk mencus iman kita. Ya, harus semangat lagi beribadah. Mau datang bulan maulid, sembahyang koler, beribadah koler, ada majlis taklim koler. Berarti ya maulidnya nah sekedar di mulut saja cintanya, kalau masuk ke dalam hati. Nah, orang yang benar-benar mengadakan maulid, ya cintanya benar, pastinya akan mengikuti orang yang dia cintai. Masuk pada memuji aja, semua orang bisa memuji. Nah, itu. Yang penting kecintaan di hati dan pelaksanaan daripada maulid tadi merayakan. Apa? Menjaga sholat 5 waktu, kalau bisa berjamaah. Ya kada, terutama nih mempunyai sifat pemaaf, mengurangi sifat penyarikan. Berapa tahun mungkin obat maulid, Rasulullah itu pemaaf. Kalau untuk pribadi beliau disakiti, beliau maafkan. Tapi kalau untuk agama beliau sarik. Kita kada, anak kita sembahyang kada sarik. Pas mengambil duit kita menempeleng. Padahal kalau duit diambil, ya tahu aja pulang. Nah, kalau anak ada sembahyang, anak kita masuk neraka. Ya, nah itu keadaan lain sudah di akhir zaman. Nah, jadi harus paham. Nah, keadaan itu beliau, ya pernah beliau kan kendaraan naik unta. Nah, itu pada lewat di jalan ada orang yang menyuruh singgah dulu, lalu diikat bulu beliaunya dengan selendang, langsung dikacak ditarik. Nah, sampai belar bekas habak. Itu saya sahabat yang mengiringnya sarik mana sudah. Palingnya ikam ini jelas sadangnya dulu, jangan dia main pukul takuni. Mungkin aku ada salah dia salah. Kenapa? Pian ada hutang awal dulu yang belum pian bayar lagi. Oh, nah. Ya aja Rasulullah SAW. Berapa kira-kira ini? Oh ya kan. Kenapa? Nah, jadi ya sahabat tadi kenapa kamu ini orang baik-baik aja mandir, jangan langsung bahasa kita, jangan langsung anak mano aja, nggak ada bagus gitu kelakuan bahasa kitanya. Ya jelas nggak ada apa. Ya tambah lagi, kalau ada utang seberapa, tambah biar banyak lagi. Nah itu ternyata diselidiki orang ini memang sengajanya untuk mencoba Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW di antara akhlak kenabian itu adalah kalau disakiti mau memaafkan, bahkan membalas dengan kebaikan. Nah, itu ternyata, nah itu cuma jangan dicoba juriat Rasulullah SAW yang ada cekik Habib nih Habib bisa pemaaf, Habib ini lain Nabi. Ya ada sudin kan hilang diberkat ya. Dari sini sarik berarti lain cucu Rasulullah, ini cucu Rasulullah. Iya. Yang ini dikisahkan ini Rasulullah Nabi. Cucu Rasulullah itu ada yang mengikuti akhlaknya, ada yang kada. Nah, itu ada yang baik, ada yang sama kayak kita juga. Cuma mereka menangnya adalah juriat Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya ketika mereka akhlak baik kita umpati, yang akhlak kada baik kita jangan umpati. Cuma kada boleh menyariki, mencaci maki, kada boleh. Karena dikisahkan oleh guru Jubahar. Nih dalam mimpi di padang mahsyar itu Rasulullah SAW berpaling daripada seseorang. Ya, padahal orang ini sembahyang, puasa,
Iya, baca Quran, macam-macam baca salawat. Tapi di hari kiamat orang ini Rasulullah SAW paling muhanya. Lalu diparaki ya Rasulullah, kenapa pian memalingi muha? Ulun baca salawat nabian, biasa hadir maulid, baca Quran, sembahyang, ulun baca sunnah-sunnah dia. Ya Rasulullah SAW, ikam kenapa menyariki, memamai, melaknat nantinya zuriatku yang nakal? Ya, itu zuriatku ya Rasulullah pun nakal. Cak ikam nasihati bang. Ya, jangan dilaknat, jangan disumpahi. Ya, itu cucuku. Ya, pian misalkan ini orang yang normal, bisi anak. Oh, anak pian kan ada anak kan ada yang nakal, ada yang kada. Lalu anak yang nakal itu disakiti. Kira-kira kuitannya sarik kada? Sarik. Nah, ini dari dagingku nih, walaupun ini nakal, ya kada. Jangan disakiti tuh, nasihati. Baik-baik, kenapa ikam kayak ini, kayak apa ikam? Jangan, ikam kena supan kuitan ikam ini, nah itu lebih bagus. Nah, itu. Nah, jadi kalau ada zuriat Rasulullah SAW nakal, mereka manusia biasa, bukan malaikat, bukan nabi. Nah, kalau bisa dinasihati, kalau kata ya didoakan, mudah-mudahan dapat hidayah karena di Quran dicap, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Dicap artinya zuriat Rasulullah SAW itu sudah dibersihkan daripada kotoran. Mereka ibarat debu yang ada di batu-batuan, lalu ada angin, hilang. Ya, nah bersih jadinya, dibersihkan oleh Allah. Artinya apa? Yang mencintainya adalah orang yang bersih. Yang kada mencintai berarti itulah orang yang kotor. Tapi Rasulullah SAW ini kotor, cintai dari sisi dia ada zuriat Rasulullah SAW. Kekotorannya salah, kita benci boleh, tidak apa, karena Allah kada benci dengan kada bagus. Nah, cuma dari sisi orangnya kita doakan, nasihati. Jangan cucu Rasulullah SAW yang kita orang biasa aja. Kalau salah, ya kita nasihati. Ya, kita benci dengan perbuatannya, orangnya kada boleh kita laknat, kita sumpahi, tidak boleh. Nah, orangnya benci dengan perbuatannya, muar boleh, orangnya kada boleh kita muari. Orangnya disuruh kita doakan, kalau bisa nasihati. Nah, itu. Tidak pernah beliau marah ataupun membalas untuk diri beliau. Namun ketika ada hak Allah Ta'ala diabaikan, dilanggar, tak seorang pun bisa menghadapi amarah beliau. Wah, itu pian, jangankan manusia, ada yang merasa tempat masjid, tapi digunakan untuk biar umat Islam ini berkelahian, saling bunuh, itu masjid saya disuruh Rasulullah bakar. Wah, masjid Rasulullah kalau masalah untuk agama beliau keras. Ada yang wani menghentikan Rasulullah kemarahan itu ada. Nah, itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah beliau berkata kotor ataupun sengaja berkata kotor. Nah, kita macam-macam. Tidak pernah mencela, ya, memuji secara berlebihan, berteriak di pasar, tidak pernah. Dan tidak pernah memukul seorang pun dengan tangan beliau, baik pelayan ataupun seorang wanita pun, kecuali ketika beliau tengah berjihad di jalan Allah. Kecuali berjihad, wanita ini membunuh. Ya. Nah, selain daripada berperang, beliau tidak pernah menyakiti siapapun. Nah, itu ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muslim man sari al-Muslim min lisani wa yadi. Orang Muslim yang sejati selamat Muslim yang lainnya daripada gangguan tangannya dan lidahnya. Wah, ini kalau diamalkan dia ada yang berkelahian, ada yang mau hendak mau cuntan, apalagi hendak mau bunuh. Ya tahu, dia ada ajaran Rasul. Jadi kalau ada umatnya Rasul orang Islam salah, jangan dipadahkan Islamnya. Orangnya kada belajar agama Islam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
yang menjadikan kita, keluarga kita, anak cucu kita, zuriat kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW bisa mengikuti daripada akhlak baginda Nabi SAW dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hidup di dunia semuanya panjang umur dalam ibadah, taat kepada Allah dan Rasulnya, diwafatkan dengan husnul khatimah, yang garing mudah-mudahan disembuhkan dari penyakitnya, yang telah meninggal dunia mudah-mudahan Allah jadikan kuburan sidin semuanya taman daripada taman surga, dan kelak di akhirat mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam surga Firdaus bighairi hisab. Pada hari ini yang wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى وسعنا كرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسعنا كرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما مضى وسعنا كرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.